فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya. Dan saat ini kita telah masuki sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali bahwa bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung atau bisa mengirim pesan singkat WhatsApp ke nomor 081273147317 atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube Roja Darussalam. Dan saat ini kita telah menerima satu pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila ada seseorang yang suka menyedekahkan hartanya di jalan Allah, seperti untuk pembangunan masjid, lalu dia masih suka meninggalkan sholat, seperti sholat asar misalnya Ustadz, apakah lantas amal ibadahnya yang lalu akan terhapus semua, meskipun masjid ataupun harta yang dia sedekahkan masih tetap ada sampai ia meninggal? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Yaitu bahwasanya ketika seorang itu beramal soleh, kebaikan dan seterusnya, kemudian dia meninggalkan kewajiban, maka ada dua kondisi atau dua keadaan. Kewajiban ataupun saya ulangi lagi ketika dia melakukan suatu amalan soleh, kemudian dia meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu kemaksiatan lah secara umum ya. Bukan hanya meninggalkan kewajiban, intinya melakukan suatu kemaksiatan atau dosa, dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama yaitu ketika dia melakukan suatu amalan soleh, berbuat baik, bisa jadi amalan soleh tersebut diterima, walaupun dia melakukan suatu kemaksiatan. Maksudnya kemaksiatan tadi, dosa tadi tidak mempengaruhi kebaikan dia, amalan soleh dia. Maka dihitung kebaikan, dihitung keburukan. Dihitung keburukan, kebaikan. Ini yang ringan, enak yang kayak gini. Maka tinggal nanti ketika pada hari kiamat ditimbang mana yang paling berat. Dan apakah dosa-dosa tersebut masih ada, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah diampuni? Kalau diampuni alhamdulillah langsung surga. Kalau tidak ya neraka dulu. Amannya kayak gini. Dihitung dosa-dosa, dihitung pahala-pahala. Enak. Dan ada kondisi yang kedua, ada amalan soleh yang kita lakukan amal soleh tersebut, tapi kita melakukan suatu kemaksiatan, salah satunya meninggalkan kewajiban. Yang mana mempengaruhi diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya, diterima atau dihapusnya amalan tersebut, amalan soleh tadi. Yaitu salah satunya adalah sholat. Nah, makanya saya katakan, sholat itu paling urgen. Kalau ditinjau dari sisi fikih sah-sah ya. Sah. Tapi apakah ditinjau dari sisi pahala sah atau tidak, maksudnya diterima atau tidak, dapat apa tidak? Jadi ada dua tinjauan. Maksudnya ditinjau dari sisi fikih dia ini sah tapi tak berpahala. Contohnya tadi puasa, banyak pertanyaan seperti itu. Dia ini puasa, tapi meninggalkan sholat, dan banyak pertanyaan itu. Nggak sholat. Secara hukum fikih misalkan dia sah sholat puasanya, tapi dia melakukan suatu kemaksiatan yaitu sholat tadi, yaitu meninggalkan sholat, maka pahala si puasa tadi dipengaruhi oleh dosa dia meninggalkan sholat. Bisa jadi tidak diterima atau bisa jadi dipotong berapa persen dan seterusnya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah tadi sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jadi sholat itu adalah
tanda kebaikan seseorang. Kalau sholatnya jelek, ya imad, yaitu tiang agama. Kalau tiang agama tadi rubuh, maka rubuh semua, yaitu sholat tadi. Dan sholat itu pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, dari dua kondisi. Jadi keburukan bisa mempengaruhi kebaikan, mengurangi kuantitas kebaikan. Contoh apa lagi contohnya? Bukan hanya sholat saja, contohnya kesyirikan. Man ata kahinan, barang siapa yang hanya mendatangi, man ata kahinan, falam yuqbal sholatuhu arba'ina yawman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Keburukan tadi apa? Mendatangi dukun dan semisalnya. Dosa, tidak boleh. Dia pernah melakukan suatu ibadah, yaitu sholat. Tidak dianggap sholatnya selama 40 hari. Tapi tidak perlu qadha. Kenapa tidak perlu qadha? Karena qadha itu hukum fikihnya. Tidak perlu, bukan mengulangi ya. Tidak perlu mengulangi. Karena misalkan dia tobat nih. Sadar dulu pernah datang ke dukun, berarti sholat saya udah banyak nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya harus mengulangi? Tidak perlu. Karena tinjauan fikih sudah gugur kewajiban. Tapi konsekuensi dari amalan tadi dapat atau tidak, yaitu pahala gara-gara keburukan tadi. Dalam riwayat lain, man ata kahinan fasaddaqahu, barang siapa datang ke dukun dan semisalnya, kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut dan semisalnya, maka dia telah mendustakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbaiki kualitas amaliyah kita, tapi secara hukum asal kebaikan menghapus keburukan. Secara hukum asal apa? Kebaikan menghapus keburukan, itu hukum asal. Tetapi ada kondisi-kondisi keburukan itu bisa menghapus kebaikan. Tapi banyak kondisi dari sisi kebaikan menghapus keburukan. Kalau keburukan menghapus kebaikan, kondisinya sedikit, beberapa keadaan saja. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Sudah? Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi via pesan singkat WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada keutamaan bagi seseorang jika meninggal di hari Jumat? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Sudah kita jelaskan, masih ingat ya? Sudah kita jelaskan di pertemuan kedua tentang fikih jenazah, tentang kematian seorang, itu tanda-tanda kematian husnul khotimah ya. Itu kalau nggak salah poin yang pertama, kalau nggak salah poin yang pertama apa yang kedua, tentang kematian seseorang di hari Jumat sorenya, mulai dari malam, sore, pagi, sore, ya, pokoknya full 24 jam dari hari Jumat, hari Jumat tersebut meninggal pada waktu-waktu hari Jumat. Apakah dikatakan husnul khotimah atau tidak? Ada dua pendapat di sini. Ada dua pendapat. Syekh Al-Albani dan yang lainnya, saya lupa siapa saja, itu mendhaifkan hadisnya. Hadisnya tidak diterima. Kalau dhaif nggak bisa diterima. Berarti hukum dari hadis tersebut tidak diterima pula. Berarti tidak husnul khotimah. Tidak husnul khotimah. Tapi ada yang beberapa para ulama mensahihkan hadis tersebut. Salah satunya Syekh bin Baz, Syekh Sulaiman, kemudian Syekh Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili mensahihkan hadis tersebut, diterima hadis tersebut, sah untuk diamalkan, maka hukumnya juga sah. Maksudnya apa? Dianggap sebagai orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik atau husnul khotimah di waktu-waktu Jumat. Tapi tetap satu syaratnya sudah saya jelaskan, harus dilihat track recordnya atau historinya bagaimana orang ini gitu. Nggak semua setiap yang mati di hari Jumat langsung masuk surga atau husnul khotimah. Padahal malingnya di hari Jumat, digebuki mati juga di hari Jumat. Nggak bisa gitu ya. Dilihat juga penyebab dia kemati atau memang historinya dia bagaimana, sejarah sebelumnya dia bagaimana, tetap dilihat juga itu. Tapi hadis itu yang kuat insyaallah sahih ya. Sahih wallahu taala alam. Sudah? Lagi? Ya silakan.
Baik Ustadz, Ini ada jazakallahu khairan. di sini. Selanjutnya jika dari jamaah masjid atau hid yang ingin bertanya langsung, kami persilakan. Assalam. Iya. 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 Ya, pertama tadi siapa yang lebih wajib ya mengimami kan sholat jenazah seseorang ya. Sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir prosesi penyelenggaraan jenazah yang kita sebutkan siapa? Yang dekat dengan si mayit. Nah, ya kan? Mandiin juga seperti itu. Yang terdekat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau mitti qabli," kalau engkau wahai Aisyah meninggal sebelumku. Jadi engkau dulu misalkan ya wahai Aisyah meninggal, aku masih hidup maksudnya, la ghasaltuki, akulah yang pasti akan menggunakan lam taukid, aku pasti gitu ya, yang akan memandikan engkau yang terdekat ya. Maka di sini diambil hukumnya dan seterusnya sampai memakamkan, dan sudah kita bahas memakamkan siapa yang masuk ke lahat itu ya, yang paling berhak ya. Dan itu tidak wajib ya, dan itu tidak wajib. Yang pada intinya memiliki keilmuan dari fikih jenazah tadi. Tapi yang lebih berhak adalah orang yang terdekat dari awal sampai akhirnya. Maka sebagaimana pertanyaan tadi, yang mengimami sholat jenazah siapa yang lebih berhak? Ya keluarganya, siapapun dia, tidak harus anaknya. Yang pada intinya memenuhi syarat. Ngerti nggak sholat jenazah? Ngerti nggak dia? Maksudnya tentang fikih penyelenggaraan sholat jenazah atau jenazah. Nah, maka kalau misalkan anaknya bisa, maka anaknya yang didahulukan. Nah, di sini dilihat kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kefakihan seorang pemimpin di situ. Atau seorang RT dan RW, ketua RT atau ketua RW misalkan. Ataupun imam masjid. Dilihat, ini fakih nggak nih? Masih ngerti nggak ilmu fikih? Jangan di sembarang setiap yang mayit mati terus dia yang ngimami. Anak yang berhak untuk ngimami semua mayit di sini, tidak boleh. Maka dia harus bertanya, siapa keluarga dekat si mayit? Nah, harusnya yang cerdas seperti itu, pintar itu, baru fakih itu. Seorang fakih namanya. Nggak ada yang bisa. Atau sudah dikatakan kepada keluarga mayit, mengatakan kepada imam, bapak aja sudah enggak apa, Pak Kiai aja sudah enggak masuk. Ya sudah aman kalau gitu, sudah disuruh sama keluarga si mayit. Alhamdulillah. Itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada si keluarga si mayit. Kebaikan kita kepada si keluarga si mayit. Dan tidak menyakiti mereka gitu loh. Sudah sakit, maksudnya sedih ditinggalkan keluarga yang dicintai. Kemudian kita sakiti, kita yang sewenang-wenang. Seorang imam tadi, imam masjid tadi, atau ketua RW tadi, langsung jadi imam. Langsung dia yang ngurusi pemandiannya, langsung harus dikembalikan kepada kewenangan keluarga si mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah beberapa poin dari selama ini yang saya sampaikan tentang fikih jenazah, silakan ditanyakan langsung ke saya atau ke teman-teman kru, langsung bisa ketanya ke saya. Nanti nomornya kan ada kan tuh? Nanti tanya saya. Kalau ada beberapa poin yang mungkin masih bingung, masih belum jelas, jangan difikirkan sendiri, jangan simpulkan sendiri gitu ya. Kalau masih bingung, kalau ragu-ragu, jangan ditelan terus itu keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu ditinggalkan, kemudian diselesaikan, dicari solusinya dengan orang-orang yang ngerti tentang apa yang kita ragukan tadi, tanya dan seterusnya. Contoh tadi diambil contoh tadi seperti waktu takziah itu bebas sampai kapanpun. Tapi kan ada syarat. Nah, ada syarat. Syaratnya apa? Tidak semua orang. Tidak semua. Tadi kan syubhatnya apa? Nanti dibawa kepada hari berapa? 7, hari ke-30. 100, kan nggak nyambung dari apa yang kita sampaikan. Maksudnya tidak ada batasan memang, tapi siapa yang menentukan hari ke-10, siapa yang menentukan hari ke-30, siapa yang menentukan hari 100 dan seterusnya. Dan yang datang itu semuanya, semua orang, siapa yang mau saja.
Padahal yang kita sampaikan itu syaratnya sampai kapanpun itu nggak semua orang, siapapun, maksudnya beberapa orang yang bisa dan mampu untuk menghilangkan kegalauan, kesedihan si keluarga mayit. Bukan semuanya, beberapa orang saja untuk mengobati rasa sakit atau rasa sedih si keluarga si mayit sampai hilang, sampai normal lagi, sudah selesai, takziah sudah nggak ada lagi, atau sekedar tamu-tamu saja atau bertamu biasa. Maka ditanyakan, kenapa apa? Sesuatu yang mungkin masih mengganjal, insya Allah saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti ditanyakan yang satu lain saja. Kita cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan kebaikan apa yang kita pelajari saat ini atau yang telah lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surganya kelak tinggi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di kajian ini karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.